Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami di Edi Puyu Jambi. Salam sehat selalu, salam sukses selalu tentunya buatnya para pemula, buatnya para peternak yang mungkin para senior, para tuan guru. Salam sehat selalu, salam berbagi ilmu selalu, berbagi pengalaman selalu. Kali ini masih di wilayah kami, yaitu yang beralamat kandang di Desa Tangkit, di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Kami kali ini sambil ngambilin telur ya. Ini masih suasana masih pagi, jadi kita panen telur dulu. Terima kasih juga yang sudah mampir di channel kami, yaitu di channel Edi Puyu Jambi. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang sudah subscribe, yang sudah komen juga saya ucapkan terima kasih buatnya rekan-rekan semuanya. Bagi para pemula yang kemarin ngasih pertanyaan, ya insya Allah kita jawab dengan pengalaman kami ya. Karena pengalaman peternak itu kan pengalaman kandang beda-beda ya. Ya kalau menurut pengalaman kami seperti itulah. Kali ini coba kita membahas banyak yang mau dibahas sebenarnya itu. Pertanyaan dari rekan-rekan kemarin itu persentase telur ngedrop. Nah, ini yang menjadi momoknya pertanyaan di sini. Pak, telur kami ini ngedrop, Pak. Persentasenya jauh. Jauh sekali, Pak. Itu penyebabnya apa kata dia? Kalau untuk penyebabnya itu ya macem-macem ya. Bisa dia stres. Itu bisa juga. Kemudian pernah telat air minum. Bisa juga. Telat air minum lebih bahaya dia. Dehidrasi dia. Malah lebih pucet, bisa mati dia kalau telat air minum ya. Jangan sampai, lebih baik telat makan daripada telat air minum. Penyebabnya itu tadi bisa jadi ya telat air minum, telat pemberian pakan, telat terlalu lama, itu bisa juga ngedrop. Nah, terus di dalam kandang itu mungkin tidak sesuai dengan rumus. Bisa jadi juga. Karena rumusnya ini kan seringkali saya bilang, panjang dikali lebar terus dibagi 200. Itu nanti dapatnya berapa? Yaitulah isi populasi di dalam. Jangan terlalu padat. Kalau terlalu padat dia bisa ngedrop. Dia nggak efektif kalau dia terlalu padat itu. Kalau ini panjangnya 90, lebar ke belakangnya 50. Harusnya dia diisi 23. Ya, ini kadang-kadang kita isi 25 juga masih berani ya, jangan lebih. Jangan lebih. Nah, terus kemudian selain populasi mungkin kebanyakan, terus pemberian pakan terlambat, puyuh ini ngedrop hari ini, itu penyebabnya bukan hari ini, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu gitu. Nah, kadang dia di dalam puyuh itu nyimpan telur itu 3 atau 4 gitu. Jadi yang telur untuk stok hari ini, terus untuk besoknya gitu. Jadi kalau dia ngedrop itu kemungkinan 4 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, pengaruhnya apa dari hari itu gitu. Itu biasanya penyebabnya seperti itu, bukan hari itu. Bisa juga dia stres. Mungkin tidak pernahnya dia ada suara keras, tahu-tahu ada dentuman suara keras, dia terkejut. Bisa juga ada tikus masuk ke dalam. Nah, itu bisa juga dia ngedrop. Banyak lah. Mungkin bisa jadi pergantian siklus musim. Tapi kalau untuk siklus musim itu enggak terlalu ini ya. Tidak terlalu ngedrop dia. Itu biasanya hanya sebatas sehari 2 hari itu. Tapi kalau dia ngedrop total, itu biasanya itu tadi, terlalu padat di dalam. Terlalu padat di dalam. Kalau dia terlalu padat, dia kemungkinan hasil persentasenya dia nggak normal. Malah dia seringkali ngedrop. Nah, terus mungkin kandang nggak efektif. Bisa juga. Nggak efektifnya seperti apa? Ini tidak ada jalan telurnya di sini. Kalau ini kan kita ngambil di sini. Ada kemarin itu peternak baru, kendalanya ngedrop. Saya datang ke sana, rupanya puyuhnya itu ditaruhnya di kandang umbaran, tidak ditaruh di
kandang-kandang yang seperti ini, yang dia miring, yang bisa kita ambil ke dalam. Otomatis kalau dia kandangnya seperti kayak kandang umbaran, kayak burung-burung murai batu diumbar di situ semuanya. Ya kalau kita manen telur, kita mungut di situ, kita ngambil dari situ, otomatis dia terganggu. Nah itu penyebab stres, penyebab tidak normalnya telur di situ bisa juga. Nah kemudian pengaturan pakan itu bisa juga mengakibatkan puyuh itu ngedrop. Nah solusinya ini kebanyakan minta solusi ya, bukan dari penyebabnya ya. Coba kita kasih penyebabnya dulu, kemudian ini solusinya seperti ini. Biasanya kawan-kawan yang mengadukan masalah dengan saya kasih solusi begini. Ya mudah-mudahan ini nanti solusinya juga bisa diterapkan, bisa dipakai, dan mudah-mudahan nanti solusi ini mungkin bisa sedikit membantu lah. Karena solusi ini adalah pengalaman untuk saya pribadi pernah ngalami seperti itu. Nah kalau untuk solusi saya, di sekitaran jam-jam pagi itu jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 sampai jam 1. Nah itu kalau bisa lakukan penyortiran. Saya ambil contoh begini, kita lakukan penyortiran di sini. Kita di sini ambil puyuh, tapi itu tadi syaratnya harus pagi. Kita sortir. Kalau kita yang nyortir, puyuh tidak akan stres. Tapi kalau kita dibantu dengan mungkin orang lain, itu dia bisa terkejut gitu. Nah, kita di sini pegang di sininya. Nah, ini ada calon telurnya di sini terasa ini. Di sini. Kalau ini ada bakalan telur mau keluar hari ini, sebaiknya dipisah, dikumpulkan dengan yang mau bertelur. Nah, nanti yang mana yang kita periksa di sini ternyata dia tidak ada telur. Nah, ini ada nih. Ini ada. Ini calon keluar hari ini. Itu dipisah. Pokoknya intinya disortir. Mana yang dia tidak bertelur, mana yang dia mau bertelur, itu disortir. Nah, yang bertelur itu beri makan seperti biasanya. Yang tidak bertelur itu dipisah. Dipisah terus kita kasih pakannya yang bagus. Syukur dia pakan berdaging dulu nggak apa-apa. Pakailah merek apa kemarin saya? BPS, produk dari New Hope. Itu bagus memang itu. Kita kasih pakan itu dulu, tapi pakannya di-los. Artinya jangan ditakar dulu dah. Biarkan dia agak gemuk dulu. Nah itu biasanya kalau kita pakannya los, itu biasanya seminggu sudah normal kembali. Nah kalau untuk minumannya ya kita kasih vitamin aja, Vita Stress ataupun Mediac untuk puyuh petelur itu bisa juga. Nah itu selama 3 hari berturut-turut dikasih air minum itu. Kemudian setelah 3 hari berturut-turut ya normal aja. Mau air putih ya air putih gitu. Jadi 3 hari berturut-turut. Jangan 3 hari ini dikasih Vita Stress, besok enggak, besoknya dikasih. Jangan. Kalau bisa dia 3 hari berturut-turut. Karena untuk mengembalikan mengembalikan berat badan si puyuh ini tadi. Kalau dia gemuk nanti pasti dia akan membentuk telur lagi. Karena apa? Di dalam puyuh yang petelur itu biasanya ada calon telur itu 3 yang mau keluar. Yang mau keluar ini biasanya dia bentuknya putih dulu. Ini hari ini di dalam. Saya pernah karena ini pagi-pagi ini waktu itu kita jual apkir. Nah ini kalau masih di dalam untuk hari ini pagi kita buka, dia warnanya masih putih. Tapi nanti siang begitu dia keluar, nah itu warnanya sudah ada warna. Sudah ada bintik-bintiknya seperti ini. Gitu ya. Nah itu biasanya di dalam telur puyuh itu, kenapa dia ngedrop terus kapan dia bisa pulih? Biasanya memerlukan waktu beberapa hari. Biasanya seminggu gitu. Karena apa? Puyuh itu sebelum dia keluar 1 butir telur, dia di dalam perut itu masih punya cadangan untuk besok. Makanya butuh waktu biasanya seminggu atau 5 hari
untuk bisa menetralkan dia bertelurnya kembali lagi. Karena simpanan dia di dalam tubuh itu harus ada dulu. Kalau dia tidak ada ya berarti berat badan belum mencukupi. Dia belum untuk siap bertelur gitu. Nah, itu banyak yang kejadian seperti itu. Ya, saran saya dipisah dulu, diambillah dulu, disortirlah dulu. Kemudian kandang kita ini sudah benar-benar nggak isinya segitu. Biasanya kalau seperti itu, insya Allah kebanyakan kawan-kawan yang saya sarankan seperti itu normal dia. Ya, asal itu tadi kita rajin pisah dulu. Ya kalau ngedrop ya siapa sih yang nggak rugi? Kita sendiri tahu kan, saya pun juga pernah mengalami seperti itu. Semuanya pasti ngeluh kalau soal itu. Nah, itulah saran kami, kalau bisa solusinya disortir dulu, dipisah dulu, mana yang belum mau betelor dengan mana yang sudah betelor. Yang belum betelor, yang ngedrop, ini pakannya kita kasih pemberian pakan full dulu, jangan ditakar dulu. Kalau ditakar nanti dia malah gemuk, malah kurus kalau ditakar ya. Saran saya di full dulu, di los dulu pakannya agar supaya dia berat badannya stabil, dan kemudian nanti insya Allah mudah-mudahan itu menghasilkan telur kembali. Nah, banyak sih penyebabnya, bukan hanya itu saja. Mungkin ya itu sekedar masukan rekan-rekan. Kalaupun memang ada solusi dari peternak lain ya silahkan saja. Monggo, kita saling berbagi pengalaman saja untuk rekan-rekan kita yang mungkin ada terkendala musibahnya di situ, ngedrop dan lain sebagainya. Nah, itu ya monggo silahkan. Kita sama-sama memberikan edukatif pelajaran dengan rekan-rekan, saling berbagi ilmu agar supaya kita para peternak puyuh yang ada di Indonesia itu saling berkembang, saling bersinergi, saling kerjasamanya ya. Mungkin hanya itu kurang lebih kawan-kawan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.